Padahal hari ini sholat tarawih kita sudah didiskon dari 23 menjadi 11. Dulu rata-rata Bapak Ibu, sholat tarawih itu susah kita mencari sholat tarawih itu 11 rakaat. Hari ini berbalik, susah mencari sholat tarawih yang 23 rakaat. Itu sebagai pertanda bahwa kita ini sudah keluar dari mazhab yang 4 sebenarnya. Karena kalau mazhab 4 itu tarawihnya 23. Kalau mazhab 4. Tapi 8 ini ikut ulama juga. Jadi jangan khawatir, masih ikut ulama juga sebenarnya. Tapi kalau mazhab 4 tarawihnya itu adalah 23. Kami namanya Syekh Yusri, itu Masya Allah tarawihnya 1 malam 3 juz. Jadi dari Isya sampai nanti jam 1 malam 10 rakaat diselingi dengan mengaji kitab. Kalau sudah 10 malam terakhir tidak ada tidur, isinya semua tarawih. Dari malam 21 sampai malam 30, 10 malam terakhir itu sepanjang malam kami tarawih. Maksudnya bukan kami, syekhnya tarawih, kami ikut di belakang, ikut tidur. Itu kalau guru kami ini luar biasa. Jadi dia 10 terakhir tuh dari Isya sampai setengah jam sebelum sholat subuh tarawih 5 juz 1 malam. Itu kami di belakang, Masya Allah, nikmat sekali. Menangis-nangis. Kenapa menangis? Sakit kakinya berdiri. Bukan menikmati ya, tapi karena sakit kaki. Tapi kalau agak lelah, ya kami sebagai murid begitulah kan, ditengok, didengarkan. Ini kayaknya udah merungkuk nih, langsung lari cepat. Sholli sunat tarawih, Allahu Akbar. Allah. Jadi berdirinya sebentar. Begitu. Itu kerjaan kami. Di belakang disediakan kopi, disediakan teh. Jadi yang mau ngopi silakan, ya mau ngeteh silakan. Guru kami ini mursyid tarekat Syaziliyah. Jadi hatinya lapang. Tidak pernah marah, lembut. Kami nyaman di sekitarnya. Setiap pagi ngaji Sahih Bukhari, ngaji Sahih Muslim, masih ada, masih hidup sampai hari ini. Jadi kalau kita dengarkan orang soleh dulu sholat sepanjang malam, itu mungkin dahulu, hari ini masih ada. Itu saya Yusri, sering ke Jakarta, murid-muridnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah setiap pagi Jumat selalu melihat postingan Yayasan Tabung Wakaf Umat akan membuat pesantren. Tanahnya mana, pesantrennya mana, rumahnya mana. Inilah dia. Insya Allah akhir Desember serah kunci. Satu rumah nih harganya 252 juta. Maka duit-duit seperak, 2 perak, seringgit, 2 ringgit yang Bapak Ibu saudaraku kirimkan, transferkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat, jadi barang itu sudah. Ini jangan-jangan Ustadz di depan perumahan orang. Enggak, datang ke Pekanbaru, lewat jembatan Leton, menuju Simpang Bingung. Jangan bingung-bingung, belok kiri, datang kemari. Pesantren Nurul Azhar, Yayasan Tabung Wakaf Umat. Oh, kan udah siap Pak Ustadz. Lalu kami mau ngasih apa lagi? Nanti akan berdiri bangunan untuk aula, untuk saung, untuk asrama, untuk kelas. Kalau di total itu semua 14,1 miliar. Ini yang terpakai untuk ini saja baru 1,5 miliar. Jadi jamaah yang bingung duitnya mau dibuat kemana, jangan takut, jangan ragu. Kirim ke Bank Riau Kepri Syariah, nomornya 82021666661. Bank Syariah Indonesia BSI 147 6-nya 7 kali 666 6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bisa juga ke Bank Muamalat 2210666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfer 01 di akhir nominal transfer. Konfirmasinya hubungi nomor ini, admin Yayasan 0852 6541 6060. Mengalir sampai hari kiamat. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus Pak Dirut serta para jajarannya dan juga para asatiz. Sini ada Ustadz Noki, senior kami, dan juga kita semua insyaallah yang berada di tempat ini, mudah-mudahan
setiap langkah kita menjadi pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga puasa kita adalah puasa yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa duduk di majlis ini, majlis ilmu yang insya-Allah juga dihadiri oleh para malaikat. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini pahala kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan suasana Ramadan memang berbeda. Biasanya tidak seramai ini. Tapi alhamdulillah, ini Ramadan memang Ramadan selalu membawa BRK, membawa berkah. Mudah-mudahan juga Ramadan kali ini BRK semakin berkah. Dengan tadi kabar gembira bahwa insyaallah sebentar lagi akan full menjadi syariah. Mudah-mudahan BRK betul-betul berkah. Di BRK itu selalu berkah, namanya aja berkah. BRK. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat mulakan Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan kajian terkait dengan hadis 40 yang ditulis oleh Imam Nawawi. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada hadis yang kedua, yaitu hadis yang berbicara tentang syariat, kemudian akidah, lalu kemudian tazkiyah. An Umar, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau semua kita sudah kenal, Al-Khalifatul Tsaniyah, khalifah yang kedua, terkenal sebagai Al-Faruq, karena dengan masuknya ke dalam Islam, masuknya beliau ke dalam Islam merubah suasana. Itu hijrahnya beliau. Jadi hijrahnya Umar bin Khattab merubah suasana. Yang dulu takut-takut, lantang dia berbicara tentang Islam, dakwah ketika itu. Itu yang membedakan, makanya disebut sebagai Al-Faruq. Dalam hadis ini kata beliau, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi suatu hari duduk-duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kebiasaan para sahabat dan Nabi, duduk-duduk bersama. Sama juga kita suka duduk-duduk bersama, tapi kita lebih sukanya sambil ngopi. Itu duduk bersama sambil ngopi. Kalau para sahabat Nabi dahulu duduk bersama membicarakan perkara umat. Tapi hari ini ada juga mengatakan ngobrol perkara iman. Jadi kita diajak ngopi, ayo kita ngopi. Di mana? Di emperan masjid aja. Katanya ngopi, mana ada kopi di emperan masjid? Kan ngopi, ngobrol perkara iman. Jadi luar biasa. Ini biasanya kawan-kawan kita dari jamaah tabligh. Jadi suatu hari kata Umar bin Khattab, kami duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab. Muncullah tiba-tiba seorang laki-laki yang mana dia syadidu bayadi thiyab. Pakaiannya ini sangat putih. Syadidu bayadi thiyab. Syadidu sawadi sya'ri, rambutnya sangat hitam. Jadi rambutnya hitam. Alhamdulillah. Jadi kita ini rambutnya hitam sebagai manusia. Ada kemiripan dengan malaikat ketika dia berubah menjadi manusia. Ternyata nanti ini adalah malaikat Jibril. La yura alaihi asarus safar. Tidak tahu dari mana dia datangnya. Tiba-tiba muncul, pakaiannya putih, rambutnya hitam. Tidak tahu dari mana. Kalau kita mungkin dah kabur kali ya. Tiba-tiba duduk-duduk, tiba-tiba muncul rambutnya hitam, pakaiannya putih. Dilihat pula kakinya tidak merapat ke bumi misalnya. Itu dah muncul semua perasaan di dalam hati. Tetapi karena ini para sahabat bersama dengan Nabi, maka disebutkan di ujung daripada hadis ini bahwa yang datang itu adalah malaikat Jibril.
Wala yu'rafuhu minna ahadun hatta jalasa ila Nabi. Tidak ada yang tahu sampai kemudian dia duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, merapatkan lututnya dengan lututnya. Itu biasa duduk seperti iftirash ya. Lalu kemudian merapatkan lutut beliau dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, ini adalah adab menuntut ilmu. Nah, adab di dalam duduk menuntut ilmu. Berbagai macam versi ya. Jadi guru kami Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari itu sangat ketat. Di antaranya kalau dalam majelis beliau ya dianjurkan duduk seperti itu, duduk iftirash, seperti seolah-olah duduk iftirash itu. Makanya beliau ketat. Kalau ada orang misalnya sedang pengajian beliau, ada orang menginikan kakinya ke depan, itu beliau marah. Tapi kalau kita ya maklum kan, kadang-kadang dah beruzur ya, udah uzur, kaki kena asam urat pula ya kan, payah dibengkokkan. Mudah-mudahan kita semua sehat, sakit-sakit kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara daripada adab di dalam duduk menuntut ilmu, kata para ulama. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi, dan meletakkan kedua tangannya di atas lututnya tadi. Jadi seperti ini, seperti iftirash. Waqala, lalu kemudian Jibril berkata, ya Muhammadu akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, beri aku tentang Islam, beritahu aku tentang Islam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Islam itu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu bersyahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Wa tuqimas shalah, dan mendirikan salat, wa tu'tiz zakat, dan membayar zakat, wa tusuma Ramadan, berpuasa Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini 5 yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah nanti yang disebut sebagai rukun Islam. Jadi para ulama kemudian mengambil mengambil kesimpulan bahwa rukun Islam itu ada 5. Kemudian kata Jibril, qala sadaqta, engkau betul. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kata sahabat yang ada di sekitarnya, sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami heran. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkan. Berarti seolah-olah ini ujian. Kan kadang-kadang kalau kita diuji ini, penguji sudah tahu. Sehingga dia yang bertanya, dia yang membenarkan. Karena memang ini datang bukan untuk bertanya malaikat Jibril tidak tahu, tapi malaikat Jibril untuk memberitahu kepada umat bahwa itulah yang disebut dengan rukun Islam. Lalu kemudian beliau bertanya lagi, wamal iman, dan apakah akhbirni anil iman, beritahu aku tentang iman. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. 6. Nah, ini nanti jadi rukun iman. Jadi hadis ini melahirkan rukun Islam, melahirkan rukun iman. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Nah, itu sudah kita pelajari sejak di MDA. Lalu kemudian kata malaikat Jibril bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbirni anil ihsan, beritahu aku tentang ihsan. Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tara, ihsan itu engkau menyembah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalaupun tidak mampu seolah-olah melihat, maka seolah-olah Allah melihatmu. Ihsan ini oleh para ulama Ahlus Sunnah dikategorikan sebagai tazkiyatun nafas, atau bahasa kita mungkin bisa juga dengan tasawuf. Bahasa tasawuf tidak semua orang sepakat, tapi insya Allah kalau tazkiyatun nafas insya Allah sepakat. Maka Islam ini atau syariat itu memiliki 3 pilar utama: Islam, iman, ihsan. Di sini hadis ini sumbernya, Islam, iman, dan ihsan. Makanya hadis ini luar biasa. Imam Nawawi memilih hadis dalam 40 hadis dalam kitabnya Arba'in ini luar biasa. Memang hadis-hadis yang sangat penting, hadis-hadis yang sangat urgen. Ini hadis yang kedua. Kemudian
Kata beliau, kata malaikat Jibril, qala fa akhbirni anis sa'ah, beritahu aku tentang tanda-tanda hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il, tidaklah yang ditanya itu lebih mengerti, lebih tahu daripada yang bertanya. Tadi Islam Nabi tahu, iman Nabi tahu, ihsan Nabi tahu. Tapi terkait dengan tanda-tanda hari kiamat, Nabi mengatakan tidaklah yang ditanya itu lebih mengerti daripada yang bertanya. Ini perlu dipahami di sini bahwa Nabi SAW tidak mengatakan saya tidak tahu. Jadi Nabi mengatakan, bukan mengatakan saya tidak tahu. Karena ada kemudian orang mengatakan Nabi tidak tahu hal-hal yang gaib. Kadang-kadang dukun tahu yang gaib. Bagaimana Nabi tidak tahu hal yang gaib? Nabi ilmunya lebih tinggi. Maka oleh karena itu Nabi tahu hal-hal yang gaib ketika diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja beliau tahu. Kan banyak tanda-tanda hari kiamat yang diberitahukan, dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai muncul. Banyak berita-berita gaib yang diberitakan Nabi sallallahu alaihi wasallam terbukti. Termasuk di antaranya adalah pembebasan Konstantinopel. Itu kan setelah beliau. Itu menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu juga perkara-perkara yang gaib, tapi ketika diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan bahwa Nabi menyerahkan kepada malaikat Jibril tentang ilmu pertanda hari kiamat. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kemudian malaikat Jibril berkata, kalau begitu beritahu aku tanda-tandanya. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, antalidal amatu rabbataha, antalidal amatu rabbataha. Jadi seorang budak melahirkan melahirkan tuannya. Nanti ini banyak tafsiran dari para ulama. Ada yang mengatakan bahwa dulu ketika ketika perang sering terjadi, maka ketika perang ini kan orang-orang yang tawanan itu menjadi budak. Kadang-kadang yang ditawan ini adalah perempuan. Jadi perempuan menjadi budak, tertawan dia. Nah, budak ini kan boleh diperlakukan seperti istri, digauli seperti istri. Jariyah namanya, itu budak. Dan itu dibolehkan di dalam Islam dahulu, tapi sekarang alhamdulillah perbudakan sudah tidak ada. Karena memang dimotivasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa bagaimana salah satu di antara daripada hukuman di dalam Islam itu adalah membebaskan budak. Termasuk di antaranya salah satu yang membatalkan puasa adalah melakukan hubungan suami istri. Nah, ketika melakukan hubungan istri di siang Ramadan, salah satu di antara pilihannya untuk menebusnya selain daripada puasa Ramadan berturut-turut, puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian juga di antaranya adalah itqu raqabah, membebaskan budak. Maka hari ini Islam dengan usahanya bahwa dijadikan salah satu hukuman itu adalah membebaskan budak, alhamdulillah perbudakan sudah tidak ada lagi. Kecuali di kita di Melayu masih ada istilah budak, budak-budak kecil. Tapi itu kan bukan budak hamba sahaya. Biasanya kalau di daerah-daerah Meranti, daerah Batam, daerah Kepri, kami di daerah sana, daerah kepulauan, itu begitu dia. Budak, nak mana budak? Budak kecil ini menyibuk aja. Itu bahasa Melayu kepulauan. Jadi kita dipanggil budak-budak. Nah, ternyata budak itu hamba sahaya sebenarnya. Nah, tapi itu istilah saja, tidak ada masalah. Nah, di sini kemudian ketika budak tadi ini digauli lalu kemudian melahirkan, nah ini mengikuti daripada tuannya. Maka dia menjadi, yang lahir ini merdeka. Berarti tadi seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Nah, itu ada yang memaknakan seperti itu. Ada juga yang memaknakan bahwa yang disebut dengan seorang budak melahirkan tuannya akan terjadi di akhir zaman, banyak anak-anak mendurhaka kepada ibunya. Jadi seorang anak memperbudak ibunya. Dan itu sering kita lihat, seorang anak memperbudak ibunya. Mungkin dia tidak sengaja, tetapi gayanya, perbuatannya durhaka. Atau kadang-kadang hari ini tidak mesti durhaka, tetapi ya menyusahkan ibunya lah, gitu.
Itu salah satu di antara tanda daripada hari kiamat. Jadi ada tafsiran ulama terkait dengan masalah ini. Kemudian juga di antara tandanya kata Nabi SAW, wa antaral hufa al-ura al-alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Kemudian di antara pertanda kata Nabi SAW, engkau melihat orang-orang yang bertelanjang kaki, tidak pakai sendal. Ini ada yang mengatakan orang-orang Badui di pedalaman, mereka tidak pakai alas kaki. Kemudian setelah itu yatatawaluna fil bunyan, mereka berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi-tinggi. Nah, ini ada juga yang maknakan ini sudah muncul karena di Arab dengan munculnya minyak bumi, akhirnya mereka menjadi kaya-kaya. Yang pedalaman dulu mereka orang-orang pedalaman, kemudian menjadi kaya raya. Sekarang sudah berlomba-lomba membangun bangunan-bangunan tertinggi. Dan kita lihat bahwa bagaimana di Timur Tengah itu kan luar biasa. Di Dubai, kemudian di Emirat, memang betul-betul berlomba-lomba membangun bangunan tinggi. Itu bisa jadi. Tapi terkait dengan tanda hari kiamat ini kita tidak boleh memponis, kan nanti takutnya cocokologi kan gitu, mencocok-cocokkan. Tapi itu ya bisa jadi masuk sebagai tanda. Kemudian setelah itu malaikat Jibril tsumma intalaqa, malaikat Jibril berlalu, falabitha maliya, kemudian falabithna maliyan, kami terdiam, kata Umar bin Khattab. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata, ya Umaru atadri manis sa'il, Nabi berkata, apakah engkau tahu siapa yang datang tadi bertanya? Kata Umar bin Khattab, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Umar pula menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Nabi SAW, innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Itulah malaikat Jibril yang datang mengajarkan tentang agamamu. Jadi yang datang tadi syadidu bayadi thiyab, pakaiannya putih, rambutnya menghitam. Yang datang ini adalah malaikat Jibril. Tujuannya untuk apa? Kata Nabi SAW, liyu'allimakum, untuk mengajarkan kepada kalian, liyu'allimukum dinakum, untuk mengajarkan agama. Maka disitulah kemudian Islam ada 5, iman ada 6, kemudian ada ihsan. Maka Islam ini kalau kita lihat tadi solat, syahadat, puasa, zakat, kata para ulama Islam ini adalah terkait dengan zahir. Fikih muamalah itu Islam. Jadi Islam ini terejawantahkan atau terjemahkan oleh para ulama dalam kitab fikih, mulai dari bab thaharah sampai bab nanti tentang pembebasan budak. Itulah Islam. Jadi Islam itu zahir kita. Salat, puasa, zakat, ini Islam. Jadi kalau iman tadi, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Rasul, kepada kitab-kitab, iman itu tidak nampak dia di hati. Ini iman. Jadi iman itu tersembunyi. Islam itu zahirnya. Maka walaupun dia berbeda, Islam itu adalah zahir, iman itu adalah batin, tapi tidak bisa dipisahkan. Harus menyatu dia antara iman dan Islam, barulah kemudian kita menjadi muslim yang ideal. Walaupun bisa terpisah. Bisa orang zakat, puasa, sholat, tapi dia tidak iman. Nanti dia disebut sebagai munafik. Munafik ini sholat, Islamnya zahir. Maka oleh karena itu pernah Allah berkata, kullam tu'minu, katakanlah bahwa kalian belum beriman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, bahwa iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Kalau qalatil a'rabu amanna, orang Arab pernah berkata, ya Allah kami telah beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala dijawab, kullam tu'minu, kalian belum beriman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, karena iman itu belum masuk di dalam hati, tapi zahirnya dilaksanakan, maka itu disebut sebagai Islam saja. Maka ini perlu, kita ini sudah muslim mukmin atau baru sekedar muslim. Kalau Islam itu sekedar zahir saja, salat, puasa, zakat, zahirnya. Tapi iman ini adalah keyakinan. Makanya ulama kita memperhatikan tentang Islam ini penting, syariat. Jadi Islam ini berkaitan dengan syariat, amalan-amalan zahir. Kalau iman ini terkait dalam hati, makanya tidak bisa orang mengatakan saya tidak usahlah berislam, cukup beriman saja. Tidak bisa, karena yang membuktikan keimanan kita itu adalah keislaman kita. Bagaimana kata para ulama, beriman itu tidak cukup di hati, tapi harus diucapkan dengan syahadat. Kalau ada orang beriman di hatinya tidak mengucapkan syahadat, kata para ulama dia tidak imannya itu tidak menyelamatkannya. Maka syahadat itu wajib. Maka di sini
Artinya apa? Ketika orang Islam saja tidak mukmin maka disebut sebagai munafik. Munafik ini bahaya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di neraka paling bawah. Bahaya ini. Maka kita berlindung dari sifat-sifat kemunafikan. Karena munafik ini adalah sifat yang sangat berbahaya. Kemudian kalau dia mukmin saja tidak berislam, iman dia tapi tidak melaksanakan Islam, terutama sholat, puasa, maka dia sebut sebagai fasik. Fasik dia, minal fasikin. Kapan dia menjadi ideal? Ketika menyatu antara Islam dengan iman. Apa yang dia laksanakan, apa yang dia tampilkan dari segi zahirnya adalah terjemahan daripada apa yang ada di dalam batinnya, adalah implementasi daripada apa yang menjadi keyakinannya, adalah implementasi terhadap apa yang menjadi suara hatinya. Maka itulah kemudian seseorang menjadi muslim yang ideal. Inilah yang dituntut oleh kita. Makanya kita iman, zahir kita juga harus iman. Makanya kita yakin bahwa syariat itu adalah yang terbaik. Inilah diantara usaha BRK. Tidak hanya iman bahwa syariat Allah itu adalah terbaik, tapi bagaimana juga mewujudkan syariat Allah dalam bentuk muamalah. Di situ dia. Artinya kita yakin, tapi dalam bentuk muamalah kita tidak laksanakan. Berarti tidak sejalan antara omongan dengan keyakinan. Allah tidak suka. Terus selama ini gimana Ustaz? Kan kita terpaksa. Kan gitu. Dalam fikih itu ada pula darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Perkara-perkara yang darurat itu membolehkan hal-hal yang tidak boleh. Terpaksa. Jadi kalau nanti kita ditanya oleh Allah, kenapa engkau lakukan ini? Terpaksa saya ya Allah. Itu Allah Maha Pengampun. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah Maha Pengampun Bapak Ibu. Masya Allah. Jadi kadang-kadang kita ini banyak salah dan silapnya, tapi Allah membuka seluas-luasnya pintu kemaafan. Termasuk bulan Ramadan ini adalah sebagai wasilah kita untuk membersihkan kita, jiwa kita, diri kita. Mungkin kita tidak bisa bersih dari dosa karena kita biasalah manusia biasa. Tapi Allah membuka peluang kita untuk bisa bersih dan suci dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ada hal-hal yang kadang-kadang tidak sesuai dengan syariat, tapi kita darurat, terpaksa. Tapi ada pula kaidah fikih mengatakan ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Yang darurat itu sekedarnya saja. Kalau bisa sudah beralih, alhamdulillah. Maka kita berharap mudah-mudahan cepat kita bisa keluar dari perkara yang darurat nih. Karena kalau darurat semua hidup kita dikit-dikit darurat. Dikit-dikit darurat, dikit-dikit darurat. Nanti takutnya masuk surga darurat pula. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap iman kita, Islam kita ini adalah ideal. Nah, itulah iman, Islam dan iman. Dalam kerangka iman lahirlah sebuah pengajaran ulama terkait dengan ilmu tauhid, ilmu kalam. Maka oleh ulama-ulama kita diringkas menjadi kajian sifat 20. Nah, ini tadi iman ini memperbaiki iman. Maka muncullah kajian sifat 20 yang diajarkan oleh para guru-guru kita sejak dahulu di Nusantara. Kerajaan-kerajaan Riau, Syekh Sri Indrapura itu tauhidnya tauhid sifat 20. Raja Ali Haji yang terkenal sebagai sastrawan dan juga sebagai ulama itu kajian tauhidnya sifat 20. Nah, Syekh Sri Indrapura itu kajian tauhidnya sifat 20. Ulama-ulama mazhab Syafi'i sifat 20. Indragiri yang terkenal sebagai kerajaan Indragiri, muftinya Tuan Guru Sapat, Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. Itu kalau orang Tembilahan rata-rata ada foto itu. Sama dengan saudara kita dari Sumatera Barat, ada Angku Sadia. Jadi jangan diyakini foto itu macam-macam kan gitu. Wah, ini kalau ada fotonya nanti saya bisa terbang nih kalau ada foto ini. Itu salah. Ketika kita melihat wajah orang soleh itu menyebabkan kita teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsinya. Ketika kita lihat wajah Syekh Abdul Rahman Siddiq Al-Banjari, kami orang Tembilahan, itu luar biasa. Mengingat jasa-jasa Syekh Abdul Rahman Siddiq Al-Banjari dalam dakwah. Wah, ini beliau berdakwah kepada mufti kerajaan Indragiri, masih keturunan daripada Syekh Arsyad Al-Banjari yang ada di Kalimantan. Yang sekarang memimpin itu adalah Tuan Guru Ijai, atau sudah keturunannya. Itu masih besar. Atau Syekh Abdul Rahman Siddiq Al-Banjari itu Asy'ari, mazhab Syafi'i, kajiannya sifat 20. Jadi rata-rata kita di sini di ulama Nusantara dulu kajiannya adalah sifat 20. Mazhabnya Syafi'i
Syekh Khatib Al-Minangkabawi dari Minang, itu mazhabnya Syafi'i, kajiannya sifat 20. Syekh Nawawi Al-Bantani, kajiannya tahun 20, mazhab Syafi'i. Siapa lagi? Yang terakhir Syekh Yasin Al-Fadani, itu kajiannya sifat 20. Kemudian mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Begitu. Jadi kita bangga nih dengan kajian tauhid sifat 20, mazhab Asy'ari akidahnya, kemudian setelah itu mazhab Syafi'i. Walaupun ada orang-orang pada akhir ini mengatakan itu bid'ah. Dialah yang bid'ah karena tidak tahu sejarah. Padahal sejarah Melayu seperti itu. Begitu juga dengan ilmu tazkiyah, ilmu tasawuf. Nah, di sini disebutkan bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang disebut dengan ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Kata para ulama kita, tazkiyatun nafs ini adalah inti dari agama ini. Percuma kita sholat kalau sholat kita adalah untuk kesombongan dan untuk kebanggaan. Percuma. Maka justru akan menjadi merugi. Fawailul lil musallin. Tapi ngapain kita sholat? Sholat itu adalah penghambaan, merendahkan diri kita di hadapan Allah. Sholat kita itu adalah untuk menikmati penghambaan kita kepada Allah. Itulah makna daripada tasawuf. Jadi bagaimana dalam kita beribadah ni kita menikmati solat kita, menikmati ibadah kita, menikmati puasa kita, tarawih kita nikmati. Kenapa? Penghambaan. Sehingga tarawih itu lama-lama pun bisa dia berdiri. Tapi kalau sebagai beban panjang dikit imam dari qul huwallah naik kepada amma yatasaalun, itu mulai makmum protes. Panjang bacaan imam, tak mau saya besok lagi solat di sini katanya gitu. Padahal baru dari qul huwallah naik ke amma yatasaalun. Apalagi kalau naik 1 juz. Ulama kita dahulu luar biasa. Kita lihat bagaimana, padahal hari ini solat tarawih kita sudah didiskon dari 23 menjadi 11. Dulu rata-rata Bapak Ibu, solat tarawih itu susah kita mencari solat tarawih itu 11 rakaat. Hari ini berbalik, susah mencari solat tarawih yang 23 rakaat. Itu sebagai pertanda bahwa kita ini sudah keluar dari mazhab yang 4 sebenarnya. Karena kalau mazhab 4 itu tarawihnya 23. Kalau mazhab 4. Tapi 8 ini ikut ulama juga. Jadi jangan khawatir, masih ikut ulama juga sebenarnya. Tapi kalau mazhab 4 tarawihnya itu adalah 23 rakaat. Jadi diskon. Tapi mudah-mudahan sudah didiskon ini banyak penggemarnya insyaallah. Karena biasanya diskon-diskon itu penggemarnya banyak. Tapi alhamdulillah memang karena sudah diskon ini, alhamdulillah penggemar jadi banyak. Tapi orang-orang yang betul-betul dia ingin memanfaatkan Ramadan, sayang Ramadan berlalu, ini luar biasa. Ada yang bertahan dengan 1 juz, cari-cari ya, mesti 1 juz. Ada juga yang misalnya, saya masih ingat tuh kalau tarawih, ada guru kami namanya Syekh Yusri, itu masya Allah tarawihnya 1 malam 3 juz. Jadi dari Isya sampai nanti jam 1 malam, 10 rakaat diselingi dengan mengaji kitab. Kalau sudah 10 malam terakhir, tidak ada tidur, isinya semua tarawih. Dari malam 21 sampai malam 30, 10 malam terakhir itu sepanjang malam kami tarawih. Maksudnya bukan kami, syekhnya tarawih, kami ikut di belakang, ikut tidur. Jadi kalau syekhnya ini 5 juz. Jadi dari Isya setengah jam sebelum sahur, sebelum masuk waktu sholat subuh baru istirahat. Sampai hari ini begitu. Makanya saya rindu tuh untuk menyaksikan. Tapi disediakan kopi, teh di belakang. Itu masjid beliau sendiri. Jangan masjid umum dibuat gitu, ngamuk nanti jamaahnya. Itu masjid beliau sendiri. Beliau membuat sendiri, imam sendiri. Karena beliau ni khatam Al-Quran seminggu sekali dalam solat. Mau di Ramadan, di luar Ramadan, khatam Al-Quran seminggu sekali di dalam solat. Maka oleh karena itu jangan heran ketika dikatakan Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran selama Ramadan 60 kali. Berarti sehari 2 kali khatam. Kita khatam sekali aja dan ngos-ngosan. Targetnya kalau mau khatam sekali selama Ramadan kan 1 juz sehari. Kalau tidak dapat baca 1 juz sehari, jangan berharap khatam sekali dalam 1 bulan. Ini sayang Ramadan nih. Mumpung Ramadan ini setan lagi dibelenggu. Kata Nabi SAW, "Idza jaa Ramadan sufidati syayatin." Kalau Ramadan datang maka setan dibelenggu. Makanya kita ramai ini kan, karena setan dibelenggu ya. Tapi insya Allah ini memang lahir dari jiwa kita insya Allah.
Tapi memang berkurang. Kemaksiatan di bulan Ramadan itu berkurang. Kenapa? Syaitan dibelenggu. Ada khilaf di antara para ulama. Ada mengatakan semua syaitan dibelenggu. Berarti kalau semua syaitan dibelenggu, kalau ada kemungkaran dari kita, jangan salahkan syaitan lagi. Kita ini seringkali mengorban, wah ini gara-gara syaitan, ini gara-gara syaitan. Padahal jangan-jangan kita sendiri lebih bejat daripada syaitan. Syaitannya ada istirahat, maksiatnya makin menjadi-jadi. Karena memang dalam diri kita ini ada nafsu ammarah, nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah. Nafsu ammarah itu adalah yang senantiasa mengajak kita kepada keburukan. Itu kalau guru kami ini luar biasa. Jadi dia 10 terakhir itu dari Isya sampai setengah jam sebelum sholat subuh. Tarawih 5 juz satu malam. Itu kami di belakang, masya Allah, nikmat sekali. Menangis-nangis. Kenapa menangis? Sakit kakinya berdiri. Bukan menikmati ya, tapi karena sakit kaki. Tapi kalau agak lelah, ya kami sebagai murid begitulah kan, ditengok, didengarkan. Ini kayaknya udah mau ruku nih, langsung lari cepat. Usolli sunat tarawih, Allahu akbar. Allah. Jadi berdirinya sebentar. Begitu. Itu kerjaan kami. Di belakang disediakan kopi, disediakan teh. Jadi yang mau ngopi silakan, ya mau ngeteh silakan. Guru kami ini mursyid tarekat Syaziliyah. Jadi hatinya lapang. Tidak pernah marah, lembut. Kami nyaman di sekitarnya. Setiap pagi ngaji Sahih Bukhari, ngaji Sahih Muslim, masih ada, masih hidup sampai hari ini. Jadi kalau kita dengarkan orang soleh dulu sholat sepanjang malam, itu mungkin dahulu, hari ini masih ada. Itu saya Yusri sering ke Jakarta, murid-muridnya banyak. Nah, itu artinya apa? Bahwa orang-orang yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ini tadi anta'budallaha ka'annaka tarah. Kenapa bisa begitu? Menikmati, memandang Allah, seolah-olah memandang Allah, seolah-olah memandang, dan itulah nanti makom tertinggi di surga. Wujuhun yawma idzin nazira ila rabbiha nazira. Wajah orang beriman itu bercahaya, berseri-seri. Kenapa? Memandang kepada Tuhannya nanti di surga, makom tertinggi. Maka kata Nabi SAW, kalau bisa di dunia engkau beribadah seperti melihat Allah. Kita kalau melihat sesuatu yang menyenangkan, betah kita melihatnya. Padahal kata Nabi SAW, kalau engkau melihat sesuatu yang menyenangkanmu dan itu tidak boleh, cepat palingkan pandangan matamu. Kan gitu kata Nabi. Pandangan pertama adalah pahala, pandangan pertama adalah untukmu, pandangan kedua adalah syaitan. Tapi karena dia indah bagi kita, payah berkedip mata itu. Kalau perlu jangan dikedipkan biar jadi pandangan sekali kan gitu. Itu kalau indah kita pandang, itu makhluk Allah yang kita pandang. Sudah membuat kita tidak bisa berkedip mata, menikmati pandangan itu. Itu makhluk Allah. Bagaimana dengan Allah yang tidak makhluk, yang menciptakan segala yang indah? Bagaimana ketika bisa memandang Allah? Maka lupa semua, sampai surga lupa, sampai neraka lupa. Dia fokus dengan yang jauh lebih indah. Makanya Rabi'ah Adawiyah pernah berkata, idza sahha minkal wuddu fal kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa turabi turabu. Kalau cintamu sudah aku dapatkan ya Allah, aku sudah mesra bersama denganmu, kata Rabi'ah Adawiyah, maka semua yang di atas tanah itu nilainya sama dengan tanah. Semua yang di atas debu itu sama dengan debu. Ditawarin emas, sama nilainya dengan tanah. Itulah Rabi'ah Adawiyah. Tasawuf itu yang mengantarkan ke situ, tarikat mengantarkan ke penghambaan yang seperti itu. Dia beribadah bukan lagi karena surga, bukan karena neraka. Kata beliau, andaikan aku mengharap surga dalam ibadahku, campakkan aku dalam nerakamu. Andaikan aku takut dengan nerakamu karena menghindari maksiat, masukkan aku ke dalam nerakamu. Itu Rabi'ah Adawiyah. Jadi dia penghambaannya bukan karena mengharap pahala. Memang tidak masalah, boleh kita beribadah mengharap pahala, tidak salah. Tetapi kalau orang tasawuf itu disebut dengan ibadah tujar, ibadahnya orang pedagang. Ada piti, ada barang. Pahala saya berapa ya Allah? Kalau perlu dibawa kalkulator. Berapalah sholat sunat ini balasannya ya. Itu. Artinya dia beribadah sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi orang yang memandang Allah, dia ibadahnya karena kenikmatan. Maka oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, kalau tidak bisa seolah-olah melihatnya, fa innahu muraqabah. Kalau yang pertama tadi maqam musyahadah, jauh lebih tinggi. Kalau muraqabah itu seolah-olah dilihat. Muraqabah ni kita berbuat karena dilihat. Kita berbuat karena takut. Beda dengan musyahadah tadi, berbuat karena menikmati. Kalau muraqabah itu berbuat karena merasa diawasi. Makanya maqam musyahadah dalam tasawuf, maqam musyahadah jauh lebih tinggi daripada maqam muraqabah. Musyahadah itu kenikmatan, dia menikmati apa yang dilakukan. Tapi kalau muraqabah itu jalan-jalan juga.
tapi penanya jalan kalau ada yang melihat. Kalau tidak ada yang melihat, ambil bantal, baring dikit. Apalagi bulan Ramadan ini kan. Bulan Ramadan ini mata suka mengantuk. Itu. Makanya ada penelitian umat Islam ini kalau bulan Ramadan kurang produktif. Dulu sahabat bulan Ramadan ini pergi perang. Dan itu panasnya luar biasa. Kita kalau Ramadan ini berlandaskan kepada satu hadis. Naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu adalah ibadah. Ini dalilnya nih. Jadi perbanyak tidur. Padahal hadis itu tidur aja ibadah, apalagi ngaji kan gitu. Barangkali itulah yang dapat kita kaji dari hadis ini. Mudah-mudahan memberikan keberkahan bagi kita. Mengkaji hadis-hadis Nabi SAW, mengkaji apa yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan mudah-mudahan kita dibersamakan oleh para ulama. Kata Imam Nawawi, siapa yang menjaga 40 hadis, maka nanti dibangkitkan di akhirat kelak bersama dengan para fuqaha. Imam Nawawi ini fuqaha. Mudah-mudahan kita dibersamakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa di penghujung majlis ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi berkah bagi kita dan BRK juga betul-betul berkah insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anzilis sakinata wa rahmata wal barakata ala hadzal majlis wa ala hadzal makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la dhallan illa hadaita wa la hajatan min hawaij dunia wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir umurana, Allahumma yassir li umurina untuk menjalankan syariahmu ya Allah ya arhamar rahimin. Allah berikanlah kemudahan terhadap BRK untuk konversi menjadi syariah ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah usaha ini adalah sebagai usaha yang dihitung sebagai usaha untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah ya arhamar rahimin, untuk menjadikan bumi kami ini, negeri kami, negeri Riau, bumi lancang kuning ini adalah berkah dengan kami mewujudkan nilai-nilai syariahmu di atasnya ya Allah ya arhamar rahimin. Sebagaimana engkau katakan, walau amana ahlul qura wattaqala fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Andaikan penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, maka akan dibuka keberkahan langit dan bumi. Ya Allah, bukalah berkah langit kami ya Allah. Ya Allah, bukalah keberkahan bumi kami ya Allah ya arhamar rahimin. Dan jadikanlah kami orang-orang yang berada di dalamnya adalah orang-orang yang bertakwa kepadamu ya Allah. Jadikanlah anak generasi keturunan kami adalah orang-orang yang soleh dan soleha ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna as-shalah was-siyam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.